Ya, jadi hadis yang benar, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Itu hadis yang menguatkan makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik bahwa makan malam itu dilarang. Maksudnya dilarang gimana? Nggak boleh makan malam? Boleh, tapi jangan lebih dari sholat isya, jangan lebih dari jam 7. Jadi kalau tidurnya jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Karena jangan kurang dari 4 jam. Jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur. Itu cara. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan bagaimana cara pengobatannya yang sudah terlanjur sakit. Langkah pertama, ada tujuh langkah yang harus dilakukan. Langkah ini mungkin seolah-olah biasa, tapi insya Allah kalau dilakukan terus 3 bulan ke depan, insya Allah level kesehatan kita akan meningkat lagi. Langkah pertama, jaga hati. Saya taruh di langkah pertama, karena kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah suuzon, ya, karena hal-hal yang negatif dari pikiran kita itu dijauhkan. Karena kalau pikiran kita negatif, hati kita pun jadi sakit. Kalau kita sudah punya penyakit hati, ya siap-siap fisik kita akan sakit. Sebagai salah satu contoh kemarin, Ibu, ada pasien ibu-ibu kena stroke. Usianya kurang lebih hampir 60 tahun kena stroke. Ibunya tinggi besar, gemuk. Mulutnya merot, ngomongnya susah. Tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Saya baru ngomong 2 kali, dibantah 5 kali. Saya ngomong 3 kali, dibantah 10 kali. Ibunya ini suka bantah omongan saya, suka motong omongan saya. Lalu saya sudah bisa lihat ini karakter ibunya seperti apa. Suaminya nggak berani duduk di sebelahnya. Anak dan suaminya duduk di belakangnya. Ternyata ibunya ini pemarah. Suaminya ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Ini gara-gara suami saya nggak nurut sama saya jadi sakit. Kok balik toh, Bu? Kok suami ibu harus nurut sama ibu tuh gimana toh? Suami ibu tuh imam ibu kok. Ibu berani marah-marahin suami ibu di depan saya pernah gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Hati-hati dengan lisan ibu. Mungkin ibu diberikan stroke karena ibu punya kesalahan sama suami. Saya ngomong gitu, saya dimarahin, Pak. Lalu saya bilang begini, mohon maaf ibu, saya tidak punya obat buat penyakit ibu. Wah, saya dimarah-marahin. Capek-capek saya kesini, malah saya nggak dikasih obat, gini bla 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 bla. Saya disuruh pulang. Keluar tuh grundel orangnya. Anak suami sama anaknya malah senyum-senyum. Mungkin udah imun gitu, udah biasa dengan sikap ibunya. Anaknya bilang gini sambil senyum-senyum, ya gitu dok, ibu saya. Kita dari kecil udah panas kupingnya denger marahnya ibu kita ini, gitu loh. Saya bilang gini, ya udah kalau gitu ibunya diruqyah dulu deh. Karena nggak ada obat. Yang bisa ngobatin penyakit hati adalah dirinya sendiri. Harus bisa introspeksi, harus bisa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi langkah pertama, jaga pikiran dan hati. Langkah kedua, baru jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Makan jangan berlebih-lebihan. Kita ini ada yang ngatur. Gusti Allah mengaturnya di Al-Quran. Hei manusia, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, kan begitu? Nabi pun menguatkan dengan banyak hadis yang berhubungan dengan makan jangan berlebihan. Salah satu hadisnya apa? Ada yang tahu enggak? Hadis Nabi yang berkata mengenai makan jangan berlebihan. Ada tahu bunyinya apa? Makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Jadi sebelum lapar makan gitu. Sebelum lapar makan. Indikatornya apa, Pak? Makan mulu jadinya kan, kalau makan sebelum lapar. Jadi yang benar makan sebelum lapar atau makan di saat lapar? Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Hati-hati Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawabkan sama Nabi di atas sana. Karena itu bukan hadis Nabi, Pak. Itu bukan hadis, Pak. Itu bukan hadis memang. Ya, itu. Ya, jadi hadis yang benar, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Itu hadis yang menguatkan makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik bahwa makan malam itu dilarang. Maksudnya dilarang gimana? Nggak boleh makan malam? Boleh, tapi jangan lebih dari sholat isya, jangan lebih dari jam 7. Jadi kalau tidurnya jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Karena jangan kurang dari 4 jam. Jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur. Itu cara jaga makan yang kedua. Cara jaga makan yang ketiga, mulai hari ini perhatikan kualitas makanan yang kita makan. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Mulai hari ini kurangi karbohidrat dengan kadar gula yang tinggi. Kalau perlu jangan dimakan karbohidrat yang kandungan kadar gulanya tinggi. Apa contohnya? Nasi putih. Itu kadar gulanya sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. 1 piring nasi putih seolah-olah kita makan 5 sendok gula pasir. Kenapa? Karena nasi putih hari ini itu beda dengan nasi putih 30 tahun yang lalu. Nasi putih hari ini kadar vitamin B-nya rendah, seratnya rendah, tapi kadar gulanya sangat tinggi. Makanya hari ini banyak orang sakit diabetes. Mulai hari ini kurangi karbohidrat. Sudah makan nasi, makan mie, bakwan, kerupuk, karbohidrat semua itu.
Yang Bapak Ibu butuhkan protein, karena protein adalah makanan sel tubuh kita. Asam amino adalah makanan sel tubuh kita, didapatkan dari protein. Protein hewani, protein nabati, ikan laut berlimpah, ikan tawar berlimpah, telur, daging. Ya kalau nggak mampu beli daging ya ada telur, ada ayam, ada ikan laut yang murah-murah, ikan air tawar. Kalau nggak makan protein hewani ya ada protein nabati. Protein nabati apa yang bagus? Kacang polong, kacang merah, itu bagus proteinnya. Kedelai itu adalah sumber protein terbaik. Tempe, tahu, tapi jangan terus diselimutin pakai tepung, digoreng gitu loh. Ya. Jadi mulai hari ini perhatikan kualitas makan kita. Dan cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Ini penting sekali. Ternyata terkadang kita sakit itu teguran dari Allah. Mungkin makanan yang kita makan tidak halal. Bukan tidak halal secara makanannya, tapi mungkin uang yang kita beli untuk makanan ternyata juga nggak halal. Mungkin seperti itu. Introspeksilah, mungkin anak kita sakit, istri kita sakit, bahkan diri kita sakit, kita mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai hari ini, berikan anak keluarga kita makanan yang halal dan thayyib. Ya, itu langkah keempat. Apa? Cara jaga makan yang keempat. Langkah kedua. Langkah ketiga, mulai hari ini istirahat yang cukup. Ada 3 waktu yang perlu diperhatikan. Ada 3 waktu yang perlu diperhatikan. Jangan tidur larut malam. Kalau mau sehat, tidur jam 10 paling telat. Setengah 11 sudah paling telat. Jangan tidur setelah sholat subuh. Karena waktu suruk itu waktunya matahari menyinari tubuh kita. Di situ adalah sinar kehidupan. Disebut sinar tera. Makanya ada teknologi baru yang menciptakan teknologi sinar tera yang ada di klinik kita. Itu sebetulnya 5 menit di saat waktu suruk jebret keluar, itu sinar kehidupan. Kita harus keluar, harusnya begitu. Ya, waktu suruk. Ya. Jadi jangan tidur setelah sholat subuh dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Karena kalau sering tidur asar dan maghrib, bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Sunnahnya Rasul tidur setelah sholat zuhur. Ya, ya. Jadi itu pun nggak lebih dari 1 jam, Pak. Ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, minum air putih yang cukup. Teh boleh, kopi boleh, tapi perbanyak air putih. Berapa liter sehari? Berapa liter, Pak? 4 liter. 2 liter. Yang benar itu 40 cc kali berat badan, Pak. Jadi tergantung dari berat badannya masing-masing. Berat badan Bapak 50 kilo ya berarti 2 liter. 40 kali 50 kan 2 liter ya. Kalau berat badannya 80 berarti 3,2 liter. Ya, 40 kali 8 berapa? 3,2 kan? Nah, ya berarti 3,2 liter. Berarti tergantung dari berat badan. Ya, pagi hari sampai maghrib pastikan sudah harus diminum 90%, sisanya 10% di malam hari. Jadi artinya malam hari itu jangan terlalu banyak minum. Ya, itu langkah keberapa? Langkah keempat. Langkah kelima, apa Pak? Puasa secara teratur dan benar. Lakukan puasa secara benar, niatkan dulu dengan benar, ikhlas berpuasa, pelajari menu berbuka dan menu sahurnya Nabi. Ya, secara syariat benar Bapak, tapi belum tentu secara kesehatannya benar nih Pak. Ya, kadang-kadang kita berpuasa, tapi berbukanya ngawur. Nah, itu dia. Kenapa suka makan goreng-gorengan? Karena enak itu apa Pak? Kenapa kok enak? Karena terbiasa. Orang barat disuruh makan bakwan, enak Pak. Nggak enak. Mereka ngomong nggak enak, karena tidak terbiasa. Jadi enak itu karena kebiasaan sebenarnya. Kemudian lagi pola pikir, kan begitu. Ya, rasa enak itu berapa senti Pak? Rasa enak itu paling panjang 10 senti. Lidah kita 10 senti panjangnya. Lah usus Bapak berapa panjangnya? Pernah ukur usus Bapak? Nanti di rumah ukur Pak. Bisa diukur 6 kali tinggi tubuh Bapak. Itu panjangnya usus. 6 kali tinggi tubuh kita. Panjangnya pembuluh darah berapa Pak? Itu panjangnya pembuluh darah kalau di sambung-sambung itu panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Begitu beratnya darah membawa oksigen, nutrisi, air yang harus dibawa ke seluruh tubuh. Itu luar biasa sekali. Tetapi kita kok mentingin yang 10 senti. Apa manfaat dari goreng-gorengan? Bahkan Dr. Jedul Akbar, kawan saya, mengatakan itu adalah makanan sampah. Kalau saya nggak mau ngomong gitu lah, nggak ada yang namanya makanan sampah. Semua makanan pasti ada manfaatnya. Tapi jangan berlebihan. Boleh makan goreng-gorengan, tapi jangan tiap hari lah. Masa setiap sarapan makan goreng-gorengan terus gitu tuh. Terus kapan vitaminnya, mineralnya, proteinnya kapan gitu loh kan gitu ya. Hidupnya harus indah dan harus seimbang Pak. Enak boleh tapi nutrisi harus diperhatikan. Ya. Jadi tadi langkah kelima puasa. Langkah keenam olahraga Pak. Mau sehat olahraga. Tapi olahraga ini kayak pisau. Tolong perhatikan. Olahraga kayak pisau loh Bu. Pisau itu ada tujuannya. Bisa bantu motong makanan. Tapi pernah nggak Ibu luka karena pisau? Pernah kan?
berarti nggak sengaja bisa melukai. Dan olahraga pun seperti itu. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, justru bisa melukai diri kita sendiri. Lalu syarat olahraga apa? 3. Teratur, terukur, sesuai umur. Teratur ya kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu 2 kali. Itu teratur namanya. Terukur, jangan gengsi sama anak muda loh Pak. Itu terukur. Anak muda bisa main pit-pitan 50 kilo, Bapak ikut-ikutan. Ada pasien saya 75 tahun, kena serangan jantung, ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Itu nggak terukur olahraganya namanya. Yang namanya sudah usia tua ya, masa ya sampai 50 kilo naik apa pit-pitan tuh, nggak terukur. Dan juga sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 60 tahun, lututnya bengkak, gara-gara jatuh di lapangan futsal. Mosok 65 tahun main futsal toh Pak. Olahraga yang cocok buat Bapak yang sudah di atas 60 tahun, Ibu sudah di atas 60 tahun hanya 2. Apa itu? Hah? Betul, berenang. Bukan jalan. Kalau jalan bukan olahraga itu. Jalan itu aktivitas Pak. Ya jalannya nggak seberapa, makan lontong sayurnya kebanyakan. Kebanyakan gitu kan, ayo ngaku. Iya kan? Kita jalannya keliling kompleks, sana tujuannya untuk cari goreng-gorengan, cari lontong sayur. Jadi olahraga yang cocok buat usia di atas 60 tahun hanya berenang, karena berenang itu akan melatih dan menggerakkan otot sendi-sendi tulang kita dikuatkan dengan berenang tanpa impact. Tapi kalau Bapak lari, itu ada impact di tulang belakang, bisa kena saraf kejepit dan lututnya bisa rusak. Makanya olahraga yang paling benar adalah berenang dan senam pernafasan. Senam pernafasan itu menguatkan paru-paru dan jantung. Bapak bisa lihat di YouTube, senam Li Tian Kung, senam Tera, senam Tai Chi, atau kemarin ada jemaah juga senam merpati putih atau apalah gitu ya. Itu senam-senam yang fungsinya untuk menguatkan paru-paru dan jantung. Berenang, senam pernafasan. Kalau tenis jangan Pak. Nggak apa-apa, asal jangan ngoyo. Hanya sekedar fun, kadang-kadang kita tenis itu ketemu kawan-kawan lama, fun, bahagia gitu kan. Tapi ya kalau nepuk-nepuknya jangan ngoyo Pak. Tepuk-tepuknya itu jangan ngoyo, jangan juga sampai 3 set loh Pak. Ya, oke. Jadi olahraga teratur, terukur sesuai umur. Dan langkah terakhir, periksakan tubuh kita selagi sehat. Itu jawabannya. Medical check up holistik sebelum sakit. Periksakan tubuh kita selagi sehat seperti yang kita lakukan sama motor dan mobil kita. Periksakan motor dan mobil kita secara rutin, ganti oli rutin, tune up rutin, diperiksa rutin. Tujuannya apa? Agar awet. Tubuh kita pengen awet, ya pengen awet, biar sehat sampai kita melihat anak cucu kita sukses kan gitu pengennya ya Pak. Kalau pengen disuruh panjang umur kan kita pengennya panjang umur, tapi panjang umur yang barokah, yang sehat, bermanfaat untuk banyak orang kan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan hari ini, lakukan 7 langkah itu. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur sakit? Ya, yang sudah terlanjur sakit, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus berobat.